Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai iman kepada takdir. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anida Syulmitriani, yang kedua saya sendiri Arum Nurfadilah, yang ketiga Fauzia Nurhalisa, dan yang keempat Cindy Dwi Oktaviani. Adapun pembahasan dari materi kami, yang pertama yaitu pengertian iman kepada takdir dan pengertian takdir, yang kedua tingkatan takdir, dan yang ketiga manusia dan takdir, serta hikmah iman kepada takdir. Yang pertama yaitu iman kepada takdir. Salah satu rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mengimani qadarnya berarti meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa dalam menetapkan, menentukan, mengatur, dan menjaga sistem kehidupan, termasuk hidup manusia. Nah, sistem dan hukum Allah yang diberlakukan di alam dan isinya, termasuk kehidupan manusia, itu merupakan takdir yang bisa dipelajari dan dimaknai secara positif. Iman kepada takdir Allah ini salah satu landasan utama dalam agama Islam. Hal ini disebabkan karena iman kepada takdir Allah secara khusus berkaitan erat dengan tauhid rububiyah. Lalu selanjutnya ada pengertian kodo dan kodar. Nah, kodo dan kodar ini berasal dari bahasa Arab. Kodo secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Sedangkan kodo secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Nah, ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, ciptaan Allah ini ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat yang disebut al-khalqu. Seperti contohnya, wujud anak karena adanya orang tua, dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Tetapi ada kalanya juga ciptaan Allah ini terwujud seketika tanpa proses, yang disebut dengan al-amru atau kun fayakun. Seperti contohnya wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya, serta mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Nah, itu semua karena telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, qadar ini merupakan perwujudan atau realisasi dari kodo. Nah, hubungan antara kodo dan qadar ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kodo adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah kodo dan qadar. Nah, takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu yang pertama takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal. Yang pertama yaitu takdir mubrom dan yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Nah, takdir mubrom ini ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh-contohnya yang pertama, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian dan seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung. Lalu manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Dan yang terakhir, di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya segala sesuatu itu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq ini ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Jadi setiap hamba Allah diberi peluang atau kesempatan untuk berusaha mengubah keadaan dirinya supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Contohnya, ada seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Nah, ia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Tetapi ia menyadari nih bahwa penghasilan orang tuanya itu sangat terbatas gitu, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya tersebut dapat tercapai. Lalu ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di tempat kuliahnya pun ia masih tetap rajin belajar gitu, sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan akhirnya ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Nah, itu adalah contoh dari takdir mu'alaq.
Risalah Jabariyah dan Qadariyah. Risalah Jabariyah dan Qadariyah ini adalah dua contoh aliran teologi Islam yang berbeda pendapat dalam menyikapi qada dan qadar. Nah, Jabariyah ini berpandangan bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Pandangan ini tuh cenderung membuat hidup sudah ditentukan oleh Allah. Sebaliknya, Qadariyah berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Nah, oleh karena itu, apapun yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuannya sendiri, serta bukan ada lagi campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya gitu. Nah, dengan demikian gitu ya, manusia ini mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Allah di akhirat kelak gitu. Nah, pemahaman semacam ini tuh cenderung membuat seseorang bersikap aktif dan optimis gitu dalam menjalani kehidupannya seperti itu. Yang selanjutnya ada tingkatan takdir. Takdir itu memiliki 4 tingkatan yang keempat-empatnya itu wajib untuk diimani oleh setiap manusia. Menurut Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ia menyatakan bahwa barang siapa yang tidak mengimani keempat tingkatan takdir tersebut, maka ia tidak beriman kepada takdir. Berikut keempat tingkatan takdir. Yang pertama itu ada al-ilmu atau pengetahuan. Jadi al-ilmu ini adalah di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatunya dengan serinci-rincinya. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud, lalu sesuatu yang mungkin terjadi atau sesuatu yang mustahil untuk terjadi, lalu sesuatu yang sedang terjadi dan bagaimana sih segala sesuatunya itu bisa terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua yang terjadi di langit dan di bumi, baik perbuatannya sendiri ataupun perbuatan makhluk ciptaannya. Ini sesuai dengan firman-Nya yaitu Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59 yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Apa yang ada di darat dan di laut tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitabnya yang nyata yaitu Lauh Mahfuz. Lalu yang kedua itu ada Alkitabah atau penulisan. Alkitabah adalah tingkatan takdir yang kedua, di mana manusia itu wajib mengimani dan mempercayai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu telah menuliskan semua ketetapan yang akan terjadi kepada setiap ciptaannya di alam semesta ini. Hal ini disebutkan dalam firman Allah yaitu Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 70 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Lalu yang ketiga itu tingkatan takdirnya adalah al-masyiah atau kehendak. Al-masyiah ini adalah yakin bahwa tidak ada suatu apapun yang ada di dunia ini terjadi tanpa kehendaknya. Ini tertulis pada Al-Quran Surat Yasin ayat 82, yang artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah maka terjadilah ia. Lalu yang keempat yaitu al-khalqu atau pencipta. Al-Khalqu ini adalah di mana kita sebagai hambanya wajib mengimani dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini. Percaya bahwa ialah yang menciptakan beramal dan amalannya, bergerak dan pergerakannya, serta semua hal yang ada di dunia ini. Al-Khalqu ini terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Next. Manusia dan takdir. Kesadaran manusia untuk beragama merupakan kesadaran akan kelemahan dirinya
terkait dengan fenomena takdir, maka wujud kelemahan manusia itu ialah ketidaktahuannya akan takdirnya. Manusia tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Kemampuan berpikirnya memang dapat membawa dirinya kepada perhitungan dan perencanaan yang canggih. Namun setelah diusahakan, hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Manusia hanya tahu takdirnya setelah hal itu terjadi. Oleh sebab itu, sekiranya manusia menginginkan perubahan kondisi dalam menjalani hidup di dunia ini, maka diperintahkan oleh Allah untuk selalu berusaha dan berdoa untuk dapat merubahnya. Usaha perubahan yang dilakukan oleh manusia itu kalau berhasil, eh, seperti yang diinginkannya, maka Allah melarang dirinya untuk bersikap sombong. Bahkan sekiranya usahanya itu dinilai gagal dan manusia itu sedih dengan menganggap dirinya sebagai sumber kegagalan, maka Allah juga menganggap hal itu sebagai kesombongan yang dilarang juga. Ini ada dalam surat Al-Hadid ayat 23. Jadi kesimpulannya karena manusia itu lemah yang berarti manusia tidak tahu akan takdirnya, maka manusia diwajibkan untuk selalu berusaha secara bersungguh-sungguh untuk dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah. Dalam menjalani hidupnya, manusia juga diberikan pegangan hidup berupa wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis untuk ditaati. Hikmah beriman kepada takdir. Nah, dengan beriman kepada qada dan qadar ya, teman-teman, banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nah, ada beberapa hikmah nih, di antaranya ada 4 hikmah. Yang pertama ini, banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur. Karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah gitu, yang harus disyukuri. Nah, sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan sabar. Nah, karena hal tersebut merupakan ujian gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Seperti itu. Lalu hikmah yang kedua yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Nah, orang tersebut itu pun merasa dirinya hebat gitu ya. Apabila ia mengalami kegagalan, maka orang tersebut tuh mudah berkeluh kesah dan berputus asa gitu. Karena ia menyadari gitu bahwa kegagalan itu sebenarnya memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lalu hikmah yang ketiga yaitu bersifat optimis dan giat bekerja. Nah, manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Siapa sih yang gak mau bernasib baik dan beruntung ya, teman-teman? Nah, keberuntungan itu nggak datang gitu aja gitu. Kita harus ada usahanya gitu, harus diusahakan gitu ya. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa harus optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu sendiri seperti itu. Lalu hikmah yang terakhir yaitu jiwanya tenang. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya gitu ya. Nah, sebab orang tersebut tuh merasa senang dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Nah, jika beruntung atau berhasil, maka ia akan bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia akan bersabar dan berusaha lagi. Seperti Quran surat An-Nahl ayat 53 tadi ya, teman-teman, bahwasannya ketika kita beruntung dan berhasil, kita harus tetap bersyukur atas apa yang telah Allah berikan gitu. Jika kita mendapatkan kegagalan atau musibah gitu, kita harus tetap bersabar bahwa ini memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita seperti itu. Nah, demikian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.